40. Adrian, Pangeran Hugo masih tak percaya menatap wanita dalam tawanan Erika. Bola mata pria itu sudah tergenang kristal bening. Hanya dengan melihat bentuk wajah, warna rambut dan sorot mata, Hugo sudah yakin bahwa Naomi memang benar adik kandungnya, Putri Isabel yang hilang sejak kecil. Sorot matanya lantas mengarah kepada Erika yang tengah menempelkan ujung senjata di lekukan leher adiknya. Dan Hugo harus bergerak cepat, tepat dan cerdas. Jika tidak, ia akan kehilangan adiknya untuk kedua kali. Apa kalian sedang bekerja sama untuk menangkapku? Tanya Erika tanpa memindahkan senjata dari lekukan leher Naomi. Sama sekali tidak, aku bisa saja menghabisi Adrian sekarang juga. Pangeran Hugo menantang tanpa ragu. Aku tinggal menembaknya dan dia akan mati kurang dari 5 detik. Terlihat jelas kecemasan di wajah Erika. Demi apapun, ia tak akan pernah rela jika Adrian terluka seujung kuku pun. Adrian adalah segalanya, kekuatannya untuk hidup, dan alasan di balik semua kejahatan yang ia lakukan. Menikah dengan Adrian adalah keinginan terbesar dalam hidupnya dan Erika akan sanggup melakukan apapun untuk mewujudkan itu. Lepaskan adikku kalau tidak kutembak dia. Jangan, teriak Erika. Aku tidak bisa percaya terhadapmu begitu saja. Bagaimana kalau ternyata kamu hanya mau menipuku? Pangeran Hugo menarik sudut bibirnya. Sebelah tangannya menarik belati. Adrian bahkan diam saja saat Hugo menggores benda tajam itu di lehernya, hingga mengeluarkan darah. Erika menjerit histeris. Jangan lukai Adrianku. Kamu membuatnya berdarah. Erika panik bukan kepalang, sedangkan Naomi sudah terlihat sangat shock dan bingung. Apalagi saat melihat cairan merah menetes di leher suaminya. Ia pun tak tahu pria yang mengakuinya sebagai adik itu kawan atau lawan. Tolong jangan sakiti suamiku, lirihnya dengan suara gemetar. Namun, permohonan Naomi tak diindahkan oleh Hugo. Pria itu malah kembali menekan Erika. Dengar baik-baik, Nona Erika. Aku tidak peduli dengan laki-laki ini. Aku hanya peduli pada keselamatan adikku yang kamu sandera. Lagi pula setelah semua ini aku akan membawa adikku kembali ke istana. Dia tidak akan bersama Adrian Marks lagi. Dan ingat satu hal, adikku seorang putri, bukan pelayan. Dek, bukan hanya Naomi. Adrian pun sangat terkejut mendengar setiap kata yang didesiskan pria itu. Berbeda dengan Erika yang terlihat senang. Sekarang lepaskan adikku. Aku bisa membuat Adrian terluka lebih dari ini kalau kamu tidak menjatuhkan senjata sekarang juga, ancam Hugo. Baiklah, jangan lukai Adrian lagi. Erika melirik Naomi penuh kebencian. Sepenuh hati menolak melepas wanita itu dari cengkeramannya. Tetapi melihat Adrian berdarah membuatnya kehilangan akal sehat. Ia menyerah. Genggamannya perlahan merenggang. Kalau begitu kita jatuhkan senjata bersama. Aku melepas Naomi dan kamu lepaskan Adrian. Baik, tapi kalau kamu berani macam-macam, ingat, Adrian akan mati di tanganku. Ancam Pangeran Hugo sekali lagi. Erika menurunkan tangannya, perlahan bergerak maju sambil mendorong Naomi. Saat telah berada dalam jarak tak begitu jauh, barulah ia menjatuhkan senjata bersamaan dengan Pangeran Hugo. Begitu melihat celah, Adrian bergerak cepat menarik Naomi ke dalam pelukan. Erika melotot marah, ingin menjangkau Naomi. Tetapi beberapa pria sudah membekuknya. Lepaskan aku, kalian semua menipuku. Erika meronta-ronta berusaha melepaskan diri. Namun, tenaganya kalah jauh dari dua pria yang menahannya. Sayang, kamu tidak apa-apa. Adrian mengeratkan pelukan kala merasakan tubuh Naomi yang masih gemetar. Aku takut sekali. Jangan takut. Kamu sudah aman sekarang. Tangan Naomi melingkar di pinggang Adrian. Pelukan suaminya itu memberinya rasa aman. Ketakutan besar yang tadi menguasainya perlahan sirna. Naomi membenamkan wajahnya di dada Adrian. Aku sangat merindukanmu. Aku juga sangat merindukanmu. Tenanglah. Sekarang sudah aman. Adrian membenamkan ciuman di kening. Tak dapat dipungkiri ungkapan kerinduan dari Naomi menciptakan rasa hangat di hatinya. Lepaskan aku, Pangeran Hugo. Kamu penipu. Erika menjerit. Sekuat tenaga berusaha melepaskan diri. Pangeran Hugo memulas senyum. Keberhasilannya melumpuhkan Erika adalah memainkan emosi wanita itu. Dan hal tersebut membuat Erika kehilangan fokus dan mudah dikelabui. Terserah, ujar Pangeran Hugo seraya melirik beberapa pria.
Bawa dia dan pastikan dia akan dihukum seberat-beratnya. Baik, Erika yang tak terima terus memberontak. Menyerang membabi buta. Tendangan ia arahkan ke bagian vital salah satu pria yang membekuknya. Dengan gerakan tak terduga, Erika merebut senjata salah satu pengawal. Lalu dengan cepat ia bidik ke arah Naomi. Matilah. Naomi Claire. Menyadari tanda bahaya, Adrian segera memeluk Naomi dalam posisi membelakangi Erika dan menjadikan tubuhnya sebagai perisai untuk Naomi. Dor, Adrian merasakan sensasi panas dan basah kala timah panas bersarang di tubuhnya. Pria itu ambruk seketika. Erika menjerit histeris, ingin menghampiri Adrian. Namun para pengawal kembali membekuk dan membawanya keluar. Kali ini tanpa ampun. Adrian, lepaskan aku. Adrianku tertembak. Aku harus menolongnya. Sedangkan Naomi terduduk dengan meletakkan Adrian di pangkuannya dengan diiringi isak tangis. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Pangeran Hugo sesekali melirik ke kursi belakang di mana Naomi duduk dengan Adrian di pangkuannya. Kesadaran Adrian semakin melemah. Hanya tatapannya terus tertuju ke wajah Naomi. Naomi, jangan menangis. Aku tidak apa-apa. Adrian masih berusaha menenangkan. Tetapi bukannya reda. Tangis Naomi malah semakin menjadi. Bagaimana kamu bilang tidak apa-apa? Kamu tertembak. Tidak apa-apa. Ini tidak sakit. Naomi menatapnya dalam. Terlihat jelas sedang berusaha menahan rasa sakit. Aku mau katakan sesuatu. Ujarnya dengan suara lemah. Jangan banyak bicara. Itu akan membuat tenagamu terkuras. Tidak apa-apa. Ia menggenggam jemari Naomi. Lalu menatapnya dalam. Maafkan aku. Sudah menyembunyikan fakta tentang orang tuamu. Aku sangat mencintaimu dan tidak mau kamu pergi dariku. Apalagi saat tahu bahwa kamu adalah seorang putri. Aku tahu itu egois. Tapi aku benar-benar takut. Kamu tidak akan kehilanganku. Bukankah aku milikmu? Ucap Naomi. Hanya air mata yang mengalir. Yang mampu melukiskan segala rasa. Boleh aku tanya sesuatu lagi? Lirih Adrian. Naomi mengangguk. Sayang, apa pernah kamu mencintaiku sedikit saja? Walaupun hanya 1 menit. Pertanyaan itu meluluh lantakkan hati Naomi. Selama ini begitu berat baginya mengungkapkan perasaan. Bahkan saat Adrian telah terang-terangan menyatakan cinta. Tetapi, entah mengapa hatinya selalu penuh dengan keraguan dan rasa takut. Jika suatu hari nanti Adrian akan bosan terhadapnya. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Maafkan aku. Aku berjanji akan selamanya bersamamu. Aku tidak akan kabur lagi dan tidak akan macam-macam lagi. Aku akan menuruti apapun yang kamu katakan. Tolong bertahanlah untukku saja. Adrian mengulas senyum. Ungkapan cinta Naomi seperti sebuah hadiah besar baginya. Kala hatinya menghangat. Namun berbeda dengan pandangannya yang mulai memburam. Untuk bernapas terasa berat. Adrian menggenggam tangan Naomi di dadanya. Terima kasih, sayang. Tangannya yang lemah bergerak mengusap sebelah pipi istrinya. Naomi membenamkan ciuman di kening, sambil beberapa kali membisikkan kata cinta, membuat Adrian meresapi rasa hangat dan lembut di antara sakit yang mulai menjalar ke seluruh tubuh. Perlahan kedua matanya terpejam, belum ada kata yang dapat terucap dari bibir Naomi sejak tiba di rumah sakit. Tangisnya perlahan mereda, meninggalkan suara sesegukan. Adrian dan Justin baru saja menjalani operasi. 1 peluru bersarang di bahu sebelah kiri Adrian. Sementara Justin mendapat 2 kali tembakan oleh Erika. 1 di lengan kiri dan 1-nya mengenai bagian perut saat mencoba melindungi Naomi. Kini, Adrian sudah dipindahkan ke ruang perawatan. Ia belum melewati masa kritisnya. Berbagai alat medis telah terpasang di tubuhnya. Minumlah, kamu pasti sangat lelah. Naomi menatap pria yang kini berjongkok di hadapannya. Seorang pria asing yang tiba-tiba mengaku sebagai kakaknya. Semua rentetan kejadian hari ini membuatnya bingung dan bertanya-tanya. Naomi menempelkan bibirnya pada ujung sedotan. Meneguk beberapa kali hingga merasa cukup untuk melegakan dahaga. Kamu merasa lebih baik? Iya. Terima kasih, Tuan. Aku kakakmu, bukan tuanmu. Pangeran Hugo mengulas senyum tipis. Tangannya terangkat mengusap puncak kepala Naomi. Tatapannya dalam, seperti menemukan sesuatu di wajah itu. Setelah melihat wajahmu, aku semakin yakin bahwa kamu memang Isabel. Siapa Isabel? Tanya Naomi. Kamu, aku.
Hugo menggenggam jemari adiknya. Agak sulit menjelaskan kepada Naomi. Hugo tak tahu harus mulai dari mana karena kejadian hari itu samar-samar dalam ingatannya. Usianya masih 10 tahun ketika Isabel menghilang. Iya, aku akan ceritakan. Maukah kamu mendengarnya? Naomi mengangguk sebagai jawaban. Bagaimana kalau kita bicara di luar saja? Jangan sampai Adrian terganggu. Tawar Pangeran Hugo. Sekilas Naomi melirik suaminya yang masih belum sadar. Ia mengangguk setuju setelahnya. Akhirnya, Hugo pun mulai menceritakan segalanya tentang Isabel. Tentang orang tua mereka dan hari menghilangnya Putri Isabel yang menjadi pukulan berat bagi seluruh keluarga istana. Naomi mengusap kedua sisi pipinya yang basah. Bukan hal mudah baginya untuk percaya begitu saja pada setiap ucapan Pangeran Hugo. Apa buktinya kalau aku Isabel? Tanya Naomi kemudian. Isabel punya tanda lahir di bahu sebelah kiri. Selain itu ada bekas jahitan luka di lutut kanan. Kamu terluka saat jatuh dari tangga, yang membuat ibu memecat pengasuhmu. Naomi tertegun selama beberapa saat. Semua yang dikatakan Hugo memang benar adanya. Ia memiliki semua tanda yang disebutkan di tubuhnya. Maafkan aku yang begitu lama menemukan informasi tentangmu. Kamu harus mengalami banyak kejadian buruk sampai harus dijual untuk dijadikan pelayan. Tak dapat membendung rasa haru. Pangeran Hugo memeluk adiknya. Di mana ayah dan ibu? Mereka di istana. Kita akan pulang menemui mereka. Naomi menggelengkan kepala. Tapi aku mau tetap di sini menemani suamiku. Ayolah, Isabel. Di sini tidak aman untukmu. Aku akan menugaskan seseorang untuk menjaga suamimu. Aku tidak mau meninggalkannya. Kalau dia terbangun nanti, dia akan mencariku. Suara langkah kaki saling berkejaran terdengar dari kejauhan dan menghentikan pembicaraan itu. Naomi menoleh sekilas. Tampak ibu dan nenek Camilla berjalan dengan tergesa-gesa. Naomi, bagaimana keadaan Adrian? Tanya ibu dengan wajah memucat penuh khawatir, saat telah berada di hadapan Naomi. Naomi tak segera menjawab. Ia menyorot ibu mertuanya itu dengan tajam. Katakan Adrian baik-baik saja, Naomi. Dia tidak terluka parah, kan? Apa sekarang ibu sudah puas? Pertanyaan itu tiba-tiba saja dilontarkan Naomi, membuat sang mertua menundukkan kepala. Ia terlihat penuh sesal. Suamiku di dalam sana sedang berjuang hidup karena perbuatan gadis kesayangan ibu. Apa sekarang ibu senang? Maafkan ibu, Naomi. Ibu tahu ibu salah karena sudah mempercayai Erika. Jawabnya dengan derai air mata. Sudah terlambat. Bu, tidak ada yang bisa dilakukan wanita itu selain menangisi putranya kesayangannya. Adrian sedang berjuang melawan maut dan itu seperti pukulan telak baginya. Titik, titik, titik. Malam semakin larut. Naomi masuk ke dalam ruangan di mana suaminya terbaring tak sadarkan diri. Ia menarik sebuah kursi dan duduk di sisi pembaringan. Dadanya terasa penuh dengan sesak. Adrian yang biasanya kuat dan tangguh kini harus tergolek lemah tak berdaya. Hati Naomi pilu. Namun, untuk menangis pun ia tak mampu lagi. Hei, Tuan Adrian jelek, arogan, pemaksa dan tua bangka. Aku sedang memakimu. Kenapa kamu diam saja? Kenapa tidak bangun dan marah? Tangannya bergerak membelai wajah pucat itu. Kemudian merebahkan kepalanya di lengan suaminya. Aku ingin kamu bangun dan mengancamku seperti biasanya. Ayo bangun dan beri aku sebuah ancaman. Ia mengguncangkan lengan suaminya pelan. Aku tidak suka caramu mengancamku sekarang. Pura-pura akan mati itu tidak lucu. Naomi mengusap air mata yang membasahi pipinya. Kalau kamu tidak mau bangun dan mengancamku dengan cara lain, maka aku yang akan mengancammu. Naomi membelai wajah Adrian, menyandarkan kepala di lengan sambil terisak hingga rasa lelah mulai menyusup, mengantarkannya ke alam mimpi.